Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali hari ini, sebelum mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum membaca, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Cinta kasih-Mu begitu luar biasa, terus Engkau nyatakan bagi kami. Bersyukur untuk hari baru anugerah-Mu yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum membaca Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami baca, boleh kami renungkan, serta dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami dengan baik, dan kami melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai 16. Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai 16. Aman dalam tangan Tuhan, firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap dalam mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin firman Tuhan. Keteguhan iman dalam penderitaan. Itulah tema perenungan kita pada pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan ini tentu hidup kita ini tidak lepas dari persoalan. Bahkan ketika kita hidup dalam Tuhan, persoalan dan pergumulan serta masalah sering kita alami. Pergumulan yang sama juga dialami oleh Daud dalam pembacaan kita saat ini. Di ayat 10-14, Daud menjelaskan perasaan yang dialaminya ketika tidak ada pertolongan dan ia mengalami penolakan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata itu dapat dihadapi dengan lebih mudah ketika ia memiliki relasi dengan Tuhan. Di ayat 15-16, Daud percaya bahwa masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Daud, kehidupan di dalam dunia yang penuh dosa ini tidak mudah untuk dijalani. Orang fasik hadir di sekeliling kita dan menjadi lawan. Terkadang sebagai orang percaya harus mengalami penindasan dan juga penganiayaan, kebencian dan penolakan. Ditambah lagi tiadanya pertolongan dan putus harapan. Ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, seruan Daud dalam pembacaan kita di pagi ini menjadi kunci bagi kita untuk beroleh kelepasan. Ketika kita memiliki relasi dengan Allah dalam menjalani kehidupan ini, maka relasi dengan Allah yang hidup itu
menjadi kunci bagi kita untuk bisa tetap bertahan dalam kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan ini, kita terus mengasihi Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita ketika persoalan itu datang. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan tetap teguh berharap kepada Tuhan. Dialah yang memegang masa depan kita. Dia pasti memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dengan memahami bahwa Tuhan mengasihi dan peduli terhadap kita sesuai dengan firman-Nya, kita pasti dimampukan untuk tetap beriman kepadanya dalam masa-masa sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekiranya lewat pembacaan kita pada saat ini, lewat Daud dalam pembacaan kita pada saat ini, kita semakin teguh dalam iman kita kepada Tuhan, sekalipun mungkin dalam kehidupan ini kita kadang memiliki pergumulan yang berat, kita kadang mendapat persoalan, tetapi yakin dan percaya bahwa ketika kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Ia akan memampukan kita, Tuhan akan menguatkan dan juga meneguhkan hati kita agar kita tetap teguh dan juga terus berharap padanya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, dengan penuh kerendahan hati, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan ini, kadang kami menemukan persoalan, banyak pergumulan, tetapi kami percaya semua itu Tuhan yang memegang kendali. Bapa dalam kerajaan sorga, sekiranya lewat firman-Mu di pagi ini, semakin menguatkan iman kami untuk tetap teguh, percaya, dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami menjalani kehidupan ini, sehingga menjalani kehidupan ini, semua yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa untuk semua anggota jemaat dimanapun berada saat ini. Dalam kehidupan masing-masing, kiranya Tuhan terus memberkati. Berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya kesembuhan yang asalnya daripadamu, Engkau nyatakan bagi segenap kekasih kami, sehingga boleh pulih dan boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya. Berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang berduka, kiranya Engkau menghiburkan mereka Tuhan. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya sukacita yang asalnya daripadamu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga menjalani masa tua ini mereka senantiasa bersukacita dan terus menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh Tuhan. Berdoa Tuhan untuk segenap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, biarlah Tuhan terus memberkati. Segenap pemuda-pemudi dalam masa muda, biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga dalam menjalani masa muda, ia senantiasa menyerahkan masa mudanya untuk dipakai oleh Tuhan. Berdoa Tuhan untuk kami semua, dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam pekerjaan masing-masing. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, boleh sesuai dengan yang Tuhan kenan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami hari ini, biarlah hari ini Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripadamu, biarlah terus menjadi bagian dari kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pun Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di tanah Toraja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati pemerintah kami, sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan.
Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu, selamat pagi, selamat melanjutkan kehidupan ini. Tuhan terus memberkati.